Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di dalam dekapan ukhuwah yang mulia ini. Allah yang telah menyatukan kita di dalam iman yang satu. Allah yang telah mencurah-curahkan nikmatnya kepada kita di pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan duduk-duduk kita di majelis ini menjadi taman-taman surga kita kelak, dan langkah-langkah kita menjadi penggugur dosa-dosa kita, dan semakin didekatkannya kita ke rumah Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat dan salam senantiasa kita hadirkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang senantiasa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu, para perindu Baitullah, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini adalah hari yang spesial bagi kita semua. Karena spesial yang pertama adalah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pemantapan teknis umrah yang nanti akan sama-sama kita saksikan. Kemudian spesial yang kedua, walaupun ustadz yang kita rencanakan dulu inilah atas izin dari Allah, karena kita juga nanti akan digantikan oleh Ustadz Ismail Abbas. Ustadz ini sepak terjangnya tidak bisa kita lakukan lagi untuk membimbing jamaah haji di Kota Dumai. Nanti beliau akan menyampaikan bagaimana teknis pelaksanaan ibadah umrah kepada kita semua. Spesial yang ketiga adalah kita dicatat sebagai thalabul ilmi, sebagai orang-orang yang menuntut ilmu. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Ilmu yang akan kita dapat hari ini bukan ilmu sembarangan. Ilmu yang akan kita dapat hari ini bagaimana mengenang kisah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail serta Siti Hajar. Kemudian spesial yang keempat hari ini adalah bagi para pecinta Baitullah, ini hari Kamis. Siap-siap ini gedung. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, rezekinya tidak dibingung-bingung. Kalau PNS golongan 3 sudah tahu gajinya, PNS golongan 4 sudah tahu gajinya. Tapi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja tidak disangka-sangka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan disampaikan oleh ibunda kita Kak Rama, kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة إن الصفا
والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman Rahimin. Allahumma ja'alna hajjan mabrura ya Allah. Allahumma hajjan mabrura ya Rahman. Allahumma hajjan mabrura ya Rahim. Wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur ya Rahman Rahimin. Ya Allah, jadikanlah yang hadir pada hari ini ya Allah, Engkau catat sebagai tamu-tamu untuk Engkau jamu di Baitullah-Mu ya Allah. Jadikanlah yang hadir pada hari ini nantinya sebagai haji dan hajjah yang mabrur ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah ya Rahman, mudahkan rezekinya ya Allah. Sembuhkan yang sakit ya Rahman, dan lunaskanlah hutang-hutang bagi yang terlilit hutang ya Arhamar Rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan memasuki teknis bagaimana pembelaan teknis dan haji dan umroh. Karena saya pernah melihat di tayangan video melalui YouTube, zaman sekarang ini satu hal yang paling ditakuti oleh Imam Masjidil Haram. Apa itu? Sambil tawaf, sambil selfie. Itu karena berangkat tidak dengan niat ibadah, tidak dengan niat ziarah. Maka pentingnya manasik umroh adalah bagaimana kita menyelami makna-makna dari setiap ibadah yang kita lakukan pada waktu haji dan umroh. Untuk itu, mari sama-sama kita sambut dengan salam Baitullah Ustaz Ismail Abbas. Salam Baitullah. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak la syarika lak. Sadaqah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini hadir kita tentunya di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat sebagai hamba Allah yang cinta Allah
cinta Rasul, cinta Al-Quran, cinta kebaikan. Khususnya kita yang akan menikah ibadah umroh untuk musim umroh tahun ini, tahun 2017 yang akan datang. Saya diberi kesempatan untuk sharing dengan Bapak Ibu sekalian, menyampaikan materi umroh. Agaknya saya agak sedikit grogi ini karena guru saya ada di sini, abang saya ada di sini, Bapak Haji Manis Alamsah, dan juga Anda yang senior-senior lainnya, dan tentu sudah pakar tentang masalah haji dan umrah. Dan mudah-mudahan kekecewaan Bapak Ibu hari ini juga tidak berlebihan. Yang seyogyanya yang akan berikan materi kita adalah Ustaz Uday, tapi seperti yang diinformasikan tadi oleh penyelenggara ini berhalangan, dan kita harus bisa memakluminya. Ini namanya sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang harus kita terima apa adanya, tetapi kita tidak akan pernah menjadi orang yang pesimis untuk melaksanakan apa yang disebut dengan kebaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kembali ditayangkan kepada kita sebagai sebuah bayangan. Kita akan menapaktilasi jejak Rasulullah SAW dan para anbiya, khususnya pada perjalanan ibadah yang disebut dengan ritual yang amat suci sekali, yakni ibadah umrah. Sudah lama kita berniat dan sudah lama kita berusaha. Mudah-mudahan niat kita ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi mungkin ada yang pertama, yang kedua, ketiga, dan berikutnya. Ternyata ibu bapak, saudara yang saya hormati, siapa saja sudah pernah menikmati tanah suci, dua tanah haram, Makkahul Mukarramah, dan tanah haram yang kedua adalah Madinatul Munawwarah. Dengan meluangkan waktu yang begitu lama, mungkin untuk haji lebih 40 hari, untuk umrah ada 20 hari, bahkan lebih sesuai dengan paket yang kita minati atau yang kita ikuti. Kemudian waktu yang kita korbankan, dana yang sudah kita bayarkan, tenaga yang kita gunakan, ternyata insya Allah nggak ada di antara kita atau manusia itu merasa bosan. Justru menambah kerinduan dan kerinduan, menambah rasa kangen dan ingin terus. Jangankan dahulu melihat tayangan seperti apa Ka'bah, seperti apa Masjidil Haram, seperti apa Masjid Nabawi dan daerah-daerah lain sebagai tempat ziarah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Di ketika kita mendengar ada suara labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka la syarika, hati kita terpenuhi, hati kita terbuai, hati kita bergetar. Barangkali inilah tanda kita adalah orang yang mati. Nah, oleh sebab itu ibu dan bapak saudara yang saya hormati, mari kita coba, istilahnya hanya penulahnya, apalagi yang sudah melaksanakan ibadah haji. Kita cobanya bapak dan ibu, barangkali ini sudah biasa. Kalau kita lihat galeri fotonya, ini pasti insya Allah sampai kita ke sana. Walaupun kita tidak inginkan sebutan jadi Bu Hajah atau Pak Haji, tetapi kalau kita melihat manasik haji itu, wajar memang kita sebut sudah mendapatkan atau melakukan haji kecil. Nanti akan kita lihat di mana bedanya antara haji dengan umrah. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita coba lihat. Ini dulu. Sebelum kita lihat definisi umroh dalam artian kunjungan ke Baitullah,
Mari kita coba bawa diri kita, ibu dan bapak, memahami kata umroh. Ternyata di antara arti kata umroh itu adalah menyeru kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf. Artinya ibu bapak kita ini semuanya adalah orang-orang yang ingin menjadi orang yang baik dan terbaik. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita termotivasi pergi melaksanakan ibadah haji dan umrah untuk mendapatkan gelar umpama, untuk disebut sebagai orang yang pernah menunaikan ibadah haji dan umrah. Tetapi motivasinya adalah ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperbaiki diri kita. Pengalaman menunjukkan boleh jadi mungkin pernah berdosa karena mulut, entah mungkin karena tangan, entah mungkin karena tindakan dan lain sebagainya. Ternyata ibu saudara seperti di antara pengertian umrah itu adalah kebaikan. Itu satu. Ada juga yang artikan adalah umur dalam arti masa kita hidup. Adakah kita akan hidup selama-lamanya? Hidup ini sesaat. Hidup ini hanya sebentar. Yang ada ini selalu diingatkan kepada kita umur. Kalau kita hubungkan dengan masa, kita akan melewati 3 masa. Yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Yang lalu mudah-mudahan tidak akan kembali lagi. Kenangannya sudah ada. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang manis, ada yang pahit. Itulah. Ada yang susah, ada yang senang. Sekarang sudah membayang di pikiran Bapak Ibu itu. Sejak kita usia kecil, lalu kita remaja, dewasa, sampai hari ini potretnya sudah ada. Ya kan? Kalaulah andai kata kondisi ini kebetulan mungkin penuh dengan noda dan dosa, andai hari ini Allah panggil kita, sampai saatnya kita, wajarkah kita sebagai penghuni surga? Menurut kita punya prinsip, rasanya boleh Ustaz, karena dulu waktu kecil kami banyak berdosa, yang perintah tidak dilaksanakan, yang diharapkan banyak ditinggal. Ternyata Allah pengasih dan penyayang, beri kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Masa inilah yang kita gunakan kepada ibu. Nah makanya sekarang inilah masa kita yang akan datang, itu adalah cita-cita kita. Nah karena Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, maka kita memanfaatkan kesempatan ini. Kita pergi ke Makkahul Mukarramah, memperbaiki diri, bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir dulu kita tak dosa, bagikan bayi berlahir, bagikan kain putih yang dada bernoda dan tidak ada bertulis. Ternyata proses kehidupan kita sampai hari inilah yang boleh jadi kita sendiri yang mencoba. Allah Maha Pengampun. Makanya kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, sampai akhirnya aku datang ya Allah. Aku datang ya Allah. Datang apa? Memenuhi panggilanmu. Allah yang panggil. Maka sebutan kita adalah Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah. Luar biasa Bapak dan Ibu. Apalagi sekarang haji dengan umrah. Tamu Allah kita ini. Nah kalau kita menjadi tamu Allah, bersikaplah kita pada jalan Allah. Ternyata ibu, sikapnya umrah itu artinya adalah kunjungan. Kunjungan ke Baitullah atau rumah Allah di Makkah dalam keadaan berihram, memakai ihram serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, lalu melaksanakan tata cara manasik yang sudah ditentukan.
itu banyak juga orang yang ke Mekah, tapi belum tentu dia pergi ke Baitullah. Kalau dia pergi ke Mekah hanya pergi belanja doang, karena di sekitar Mekah, di sekitar Haram itu banyak ya kesempatan tempat kita shopping, tempat kita belanja dan lain sebagainya. Apakah ini kata umrah? Tentu tidak. Nah, untuk itu Ibu Bapak, kita berkunjung ke Baitullah dan di Mekah dalam keadaan berihram. Lalu ketika kita pakai ihram ada yang diharamkan alias tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan berakibat kepada batalnya haji atau kita kena dam. Kemudian ada tata caranya. Selalu kita katakan dalam banyak pertemuan, ibadah ini ada 3 sebenarnya. Ada ibadah maliyah, ada ibadah jasadiyah, ada ibadah ruhaniyah. Ada ketika itu dia berdiri sendiri, ada berdiri berdua, ada berdiri ketiga-tiganya. Lalu ibadah itu ada tata caranya dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Kalau kita tidak mengikuti itu, maka ibadahnya tidak akan sempurna, bahkan tertolak. Yang pertama, ibadah maliyah itu ibadah dengan harta, seperti infak, sedekah, zakat. Ada ibadah jasadiyah seperti kita melaksanakan salat. Tapi ada gabung ketiganya, maliyah, jasadiyah, ruhaniyah. Di ketika kita melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, ternyata 3 wilayah ini memberi kesempatan kita beribadah. Ya harta, itu ongkos kita. Ya badan kita, ya pergi ke sana badan kita. Kemudian ruhannya, niat kita. Harus 3. Kalau satu di antaranya hilang dari hal yang demikian, dikhawatirkan tidak sempurna. Memanglah kita pergi ke sana karena ada ongkos. Memanglah kita pergi ke sana karena kita ada sehat. Tapi hati entah kemana-mana. Nah, ini yang bahaya. Nanti dia mau dia kerja sana, selfie aja ke sana nanti. Pada waktunya tidak banyak, waktunya mana sih? Nah, maka saya itu Bapak, hampir seluruh rukun haji dilaksanakan kecuali nggak ada hukum. Ya. Mana hukum nih? Tak ada saudara. Boleh jadi mungkin dalam paketnya ibu dan bapak dibawa ke Arafah, mengenalkan di mana wilayah Arafah. Boleh jadi mungkin bapak ibu dibawa ke Muzdalifah, di mana tempat mabit mengambil batu bagi jemaah haji. Boleh jadi bapak ibu dibawa ke Mina, tempat melontar Jamratul Ula, dan Aqabah, tapi tidak akan melakukan itu. Ini sangat simpel. Jadi boleh dikatakan adalah sebagai haji kecil. Nah, ibu dan bapak saudara yang saya hormati, ini setidaknya harus kita pahami. Di ketika kita akan melaksanakan ibadah haji ini, ibadah umrah ini, ada yang perlu kita ingat. Yang pertama, apa syaratnya, apa rukunnya, dan apa wajibnya. Mudah-mudahan terpenuhi semuanya sehingga sempurna kita melaksanakan ibadah haji. Muslim berakal balik mampu, itu syarat umumnya. Rukunnya ini aja. Tidak banyak. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, takbir. Mantap, itu selesai. Berarti ini pembekalan teknisnya sudah selesai. Bagaimana kita melaksanakan ihram, bagaimana kita melaksanakan tawaf, bagaimana kita melaksanakan sa'i, bagaimana kita melaksanakan itu secara terbuka. Apa akibatnya? Hajinya tidak diterima. Ya. Nah, ini yang ibu dan bapak kita lihat. Wajib umrah memulai ihram dari miqat. Ada 2.
ada disebut dengan miqat makani, ada disebut dengan miqat zamani, baik untuk ibadah haji maupun ibadah umroh ini tetap ada miqatnya. Kalau disebut dengan miqat makani, itu adalah tempat memulai memasang umroh atau haji. Kalau disebut nanti dengan miqat zamani, adalah waktunya. Kalau haji tentunya pada bulan Zulhijjah. Kalau ibadah umroh kecuali pada tahun atau musim haji, makanya panjang waktunya kita melaksanakan umroh, luar biasa. Nah, ini di mana mikatnya? Itu tergantung nanti kami akan menyampaikan sesuai dengan rute perjalanan yang telah disepakati atau yang memang sudah diset seperti itu oleh pihak penyelenggara. Dalam hal ini adalah Haji Narekang Perdana. Di mana ya? Di Madinah atau langsung? Di Madinah. Berapa hari sana itu sudah ada rute perjalanan. Ya. Tapi yang jelas kita akan melaksanakan wajib umrohnya memulai ihram dari miqat. Dalam hal ini adalah di Madinah, persisnya di Bir Ali. Wajib dan rukun dan wajib haji saya informasikan ada beberapa sunnah, silakan untuk dilaksanakan, boleh juga tidak dilaksanakan. Ya. Disunahkan yang pertama mandi sunat. Di mana mandinya ini? Di hotel. Sebelum kita memakai pakaian ihram berniat haji atau umroh di miqat, hendaklah melakukan mandi sunat ihram untuk membersihkan dan mensucikan badan dari segala kecemaran atau kekotoran seperti lakukan mandi wajib. Mau pakai niat lafazkan silakan, mau tidak masalah. Seperti mandi wajib. Kalau niatnya bagi yang berniat lafaz silakan. Awal berusula li ihram sunnatan lillahi ta'ala. Bagi yang dalam hati aja silakan. Ya kan? Bersihlah semuanya itu. Mana patah dipotong-potong, dicukur, silakan. Sengaja aku mandi sunat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pendahuluan saja, belum ada apa-apanya. Saya nggak tahu berapa hari sudah berada di Madinah waktu itu. Boleh jadi ada jeda waktu sampainya kita, mungkin ada istirahat, mungkin dulu ke sholat di Masjid Nabawi. Sesuai dengan rute perjalanannya akan diingatkan kepada kita jemaah umroh ini. Nah, setelah kita melaksanakan mandi dengan sempurna tadi, nah silakan bersihkan badan dan segala itu. Setelah itu pakailah kain ihram. Silakan dikerjakan sholat sunat ihram 2 rakaat. Sholat sunatnya ada 2 rakaat. Sholat sunat